Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana? Sehat selalu? Selamat pagi, Bapak dan Ibu, wali murid siswa-siswi Yosudarso Bandung yang saya hormati, para siswa-siswi yang saya kasihi, serta seluruh Bapak Ibu guru di Komplek Yosudarso Bandung yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara EduParent hari ini. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah diberikan di link sebelum acara ini dimulai. Pada hari ini, saya, Regina Merlin, akan memadu acara EduParent dengan tema peran orang tua dalam pendampingan belajar anak di masa pandemi. Kita dapat melihat dan merasakan betapa sulitnya kondisi kita di masa pandemi ini jika dilihat dari segi berbagai sisi kehidupan. Bapak dan Ibu, sejatinya kita sebagai orang tua memiliki hak dan tugas untuk mendampingi anak-anak yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Seperti apa peran tersebut? Nanti kita akan bahas secara lebih dalam lagi bersama narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidang ini. Namun sebelum itu, mari kita mengucap syukur kepada Allah Bapa dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Febri. Kepada Ibu Febri, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini sebelum kita memulai acara, mari kita terlebih dahulu memohon berkat dari Tuhan. Namun pada hari ini doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Katolik, diharapkan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur yang berlimpah kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang boleh kami alami dari malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai acara hari ini. Mohon berkat-Mu kepada kami semua, secara khusus bagi narasumber kami yang akan menyampaikan materi. Mohon juga berkat-Mu untuk orang tua yang ada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami. Semoga di masa pandemi ini mereka tetap semangat dalam belajar. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala rencana dan kegiatan kami pada hari ini. Semoga Engkau selalu menyertai kami. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Febri untuk doa yang begitu indah. Bapak dan Ibu, setelah disegarkan dengan doa syukur pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak dan Ibu di rumah beserta anak-anak boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama ya.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan boleh duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam acara, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Komplek Yosudarso Bandung, yaitu Bapak Pujiharto. Kepada Bapak Pujiharto, kami persilakan. Selamat pagi, Ibu dan Bapak orang tua. Selamat pagi juga untuk anak-anakku yang terkasih dan yang Bapak banggakan. Yang terhormat kepada Ibu dan Bapak orang tua, anak-anak yang saya cintai. Yang terhormat kepada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, TK dan SMP Yosudarso. Yang terhormat tim pembicara, Ibu Lorencia bersama tim, dan Ibu Bapak Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak bersama anak-anak orang tua, TK, SD, dan SMP. Untuk bersama-sama kita mengadakan virtual untuk mengadakan kegiatan terkait dengan EduParent yang bertemakan peran orang tua di dalam belajar dari rumah. Tema hari ini merupakan tema yang sangat-sangat luar biasa. Merupakan tema yang sangat bagus, di mana kita sebagai orang tua akan digali sejauh mana peran orang tua di dalam pendampingan putra-putri kita. Tentunya saya memahami kesulitan orang tua dan juga kesulitan dari peserta didik yang sudah begitu lama melakukan proses belajar dari rumah. Saya yakin, saya percaya kepada Ibu dan Bapak orang tua bahwa banyak kendala, banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, kami juga percaya kepada Ibu dan Bapak bahwa disitulah masih ada kasih, masih ada cinta, supaya putra-putri kita, TK, SD, dan SMP tetap bisa berkembang. Terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan hari ini secara virtual bermanfaat bagi orang tua, bermanfaat bagi anak-anak, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam untuk kita semuanya, salam sehat untuk kita semuanya juga, dan semoga kita semua tetap bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, jaga jarak, ya, selalu cuci tangan, dan makan makanan bergizi seimbang. Terima kasih, semoga hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik, sukses untuk kita semuanya. Sebelum acara dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dari TK dan SMP. Dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi juga Ibu narasumber. Selamat pagi juga untuk Bapak Kepala Sekolah SD dan juga Bapak Sekolah SMP. Perkenalkan, saya adalah Teresia Arimbi. Tahun ini saya dipercaya untuk memegang
TK Yosudarso. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu pada pagi hari ini dapat mengikuti parenting dengan penuh sukacita. Tetap semangat, salam sehat, sukses dan bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, para orang tua, siswa TK, SD, dan SMP Yosudarso. Perkenalkan, nama saya adalah Paulus Jajat Sudrajat. Pada tahun ajaran ini, saya kebetulan dipercaya oleh yayasan untuk menggantikan Bapak Isodoro Sadar yang pada tahun ini juga beliau dipindah tugaskan ke tempat lain. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu sudah mempercayakan putra-putrinya kepada sekolah kami ini. Mari kita bersama-sama membangun bersama-sama untuk mengembangkan potensi dari putra-putri kita. Mudah-mudahan di masa yang akan datangnya putra-putri kita menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa mereka. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti webinar ini. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan mari kita jaga kondisi kita masing-masing. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Puji Harto atas kata sambutan dan juga kepada Kepala Sekolah TK dan juga SMP atas perkenalannya. Mari Bapak Ibu, kita masuk di acara EduParent kelima ini dengan menyimak bersama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu secara singkat profil dari narasumber kita hari ini. Nama narasumber kita yaitu Ibu Lauren Tiamira, biasa disapa dengan Ibu Lala, pemilik dari Link Studi Praktisi Montessori. Beliau mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dikaruniai 3 buah hati yang disleksia. Untuk lebih lanjut, mari kita sambut. Ini dia Ibu Lauren Tia. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di Komplek Yosudarso dan mau berbagi ilmu kepada kita semua. Bapak Ibu, nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 termin, di mana 1 termin itu terdiri dari 3 pertanyaan. Jika Bapak dan Ibu nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan di chat saja di Zoom. Mari sekarang kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lauren. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Regina. Selamat pagi Bapak Ibu. Andai Bapak Ibu ada di sini ya sekarang ya, melihat betapa uniknya situasi pembelajaran kita saat ini. Ini kali pertama saya disorot kamera, meskipun saya bukan reporter TV. Dan kemudian ini kali pertama saya bicara di depan sedikit orang, tapi yang saya yakin banyak sekali gitu ya. Jadi ini agak aneh sebetulnya ya. Tapi memang situasi ini rupanya nyata dan harus kita hadapi bersama. Tadi sebelum ketika menunggu acara ini dimulai, saya bicara bersama beberapa guru dan kemudian Pak Bayu sepakat bahwa sekarang ini eranya guru sebagai influencer. Karena kita harus bicara di depan kamera, nggak boleh gagap kamera, harus bisa senyum dan tahu sumber lampunya di mana gitu ya. Meskipun ini silau sekali Bapak Ibu. Kalau andai boleh misalnya kita mengulang kembali beberapa bulan waktu itu ya, beberapa bulan lalu ketika kita bisa bicara secara tatap muka seperti itu rasanya lebih menyenangkan karena yang kita hadapi itu adalah orang yang sesungguhnya begitu ya. Sekarang juga saya berhadapan dengan manusia saya yakin, tapi kok
hanya rasanya agak jauh karena tidak bisa kemudian disapa, tidak bisa kemudian bersalaman gitu ya, harus physical distancing dan lain-lain gitu. Tapi nggak masalah. Oke, Bapak Ibu, mulai Maret ya kayaknya pembelajaran jarak jauh itu kemudian dilaksanakan. Saya ingat sekali pada waktu wali kota kita mengumumkan pembelajaran jarak jauh, waktu itu kami sekeluarga lagi di Pangandaran. Jadi beritanya sangat mengejutkan gitu ya, agak merusak kesenangan gitu sebetulnya, karena kami tiba-tiba harus memutuskan ya udah pulang deh, pulang besok dan kemudian tidak diperpanjang sampai beberapa hari lagi. Peristiwa itu mengejutkan sekali ya, kayak apa ya? Saya merasa ketika PSBB di Bandung itu situasinya hampir mirip sedikit perang gitu ya, ada perasaan tidak nyaman, kemudian jalan-jalan kosong, kantor-kantor kosong, dan tadi ketika saya masuk ke Komplek Yosudarso, aduh alangkah sangat merindukan suara anak-anak gitu ya, keceriaan mereka bermain, bisa bertemu satu sama lain seperti itu. Tapi rasanya ini harus kita hadapi, apapun kondisinya, kemudian kita harus embrace ini dengan sukacita, dan bersyukur kalau ternyata kita boleh mengalami peristiwa yang sungguh langka ini. Kalau misalnya dipikirkan, sepertinya nenek moyang kita nggak ngalamin tuh ya, yang namanya dihantam dengan wabah corona ya. Ini sesuatu yang unik, dan kemudian bisa kita ceritakan nanti ke anak cucu kita. Dulu ya, tahun 2020 ya, Oma ya nggak bisa pergi kemana-mana karena adanya wabah corona misalnya. Atau sampai papi kamu tuh waktu itu kalau belajar itu harus di rumah dan lain-lain. Jadi ada banyak cerita yang kemudian kita bisa sampaikan ke anak-anak. Oke. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita masih tahan nggak ya menjalankan pembelajaran jarak jauh nih? Kita masih belum tahu sampai kapan pembelajaran jarak jauh ini harus dilakukan, karena sampai sekarang juga ada begitu banyak kepentingan yang memang harus dipertimbangkan. Ada isu kesehatan di situ, tapi di sisi lain kita khawatir dengan adanya penurunan performa anak-anak kita. Di sisi lain ada isu ekonomi, mungkin orang tua yang kemudian sekarang keadaan perekonomiannya terganggu dengan adanya wabah. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya lepas kacamata karena nggak tahan banget. Ini lampunya silau sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau misalnya bisa membayangkan para guru yang harus menghadirkan video seperti itu, setiap hari, itu sebetulnya kami sedang menyiksa diri sendiri Bapak Ibu. Karena ini silau sekali, dan saya tidak berbakat jadi artis ya. Karena kalau tanpa lampu, ya maaf, ada stuntman kamera. Karena kalau nggak pakai lampu nanti gelap gitu ya. Jadi memang kita harus tahan dengan ini. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian pertanyaannya adalah, kita sebagai orang tua sanggup nggak nih menjalankan pembelajaran jarak jauh yang kita masih nggak tahu sampai kapan. Kalau misalnya sampai sekolah dibuka hari Senin, saya tanya sama Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu mengantarkan anak-anak ke sekolah? Mungkin ada sebagian di antara kita juga yang kemudian khawatir. Bagaimana kalau kemudian ternyata ketemu di sekolah tanpa kita ketahui, kemudian anak kita misalnya terpapar seperti itu, ada perasaan khawatir. Bagaimana kalau misalnya ternyata tidak ketemunya di sekolah, tapi dalam perjalanan misalnya menyebabkan anak kita kemudian menjadi tidak sehat. Sungguh pertaruhan yang menurut saya terlalu besar kalau kita mengantarkan anak-anak kita ke sekolah hanya karena kita merasa kelelahan di rumah. Seperti itu. Jadi coba kita cari caranya nih. Bagaimana supaya menjaga situasi di rumah tetap kondusif, orang tua tetap waras. Kalau saya selalu bilang sama diri sendiri, itu kita harus waras sebagai orang tua di tengah pandemi seperti ini, anak-anak tetap gembira. Kuncinya adalah kegembiraan pada anak-anak kita. Karena kalau kemudian kita menjaga mereka di rumah secara fisik, tapi kemudian jiwa mereka kita koyak, kemudian jiwa mereka kita rusak dengan kemarahan setiap hari seperti itu, rasanya juga itu tidak adil untuk mereka. Toh wabah corona ini bukan disebabkan oleh mereka ya.
Meskipun kalau kata anak-anak wabah corona itu adalah Chinese Festival yang menyebabkan semua anak boleh liburan di rumah, katanya gitu. Jadi itu adalah Chinese Festival yang dirayakan di seluruh dunia, di mana anak-anak boleh liburan dan orang tua membelikan saya gadget baru yang boleh diakses katanya sepanjang hari. Sungguh menyenangkan ya anak-anak kita ya. Oke. Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi pertama kali ketika pada waktu itu diumumkan bahwa pembelajaran itu harus dilakukan di rumah, maka kemudian yang kita lakukan adalah kita panggil ketiga anak kita. Secara ya Bapak Ibu ya, anak kita tuh 3, terbayang kalau 3-tiganya belajar di rumah dengan materi yang beda-beda. Anak yang paling besar itu kelas 6 pada waktu itu, menjelang ujian nasional, yang sayangnya belum ditiadakan ya tahun ini ya. Jadi ujian nasional, kemudian anak yang kedua itu kelas 1, dan anak yang ketiga itu masih TK. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh, 3 Zoom itu nyala, 1 pakai Line waktu itu. Kalau Line itu banyak banget stiker-stiker jangnya ya, yang tening itu mengganggu sekali sebetulnya ya. Dan kemudian anak kedua itu Zoom, dia masih beradaptasi dengan yang ingin jawab pertanyaan tapi nggak kedengeran sama gurunya. Karena gurunya juga masih bingung, ini Zoom tuh benda apa, makhluk apa gitu. Kami juga baru ketemunya sekarang gitu ya. Tidak tahu caranya mute dengan unmute seperti itu. Maksudnya mute malah di-unmute semua ya. Maksudnya di-unmute malah mute semua. Jadi bingung sekali. Anak kami yang ketiga masih TK, yang kemudian kalau baru lihat Zoom gitu, 5 menit bertahan, ikut-ikut nari, kemudian 10 menit mulai merosot, kemudian 30 menit mulai merosot, dan kemudian 45 menit hilang dari pandangan ya. Nah, itu juga kita hadapi pada waktu itu. Tapi di awal kita panggil mereka dan kemudian kita bilang gini, nak, situasinya sekarang akan sangat berbeda. Jadi anak-anak itu mereka perlu tahu loh Bapak Ibu, bahwa situasi ini akan berbeda dan mungkin tidak nyaman untuk semua orang. Jadi mereka perlu tahu dulu apa yang akan mereka hadapi. Kami panggil dan kemudian kami bilang situasinya mungkin akan berbeda. Entah sampai kapan kita tidak bisa pergi ke mall. Entah sampai kapan kita tidak bisa nonton di bioskop. Meskipun pada waktu itu kita semua menantikan film Mulan ya. Tapi Disney Channel bagus banget ya, buka malah saya jadi jualan ya, jangan ya. Jadi pada waktu itu kita bilang, kita mungkin tidak akan ke bioskop untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ayah dan ibu harus bekerja di rumah. Artinya kita harus bagi-bagi space. Karena ayah dan ibu harus bekerja, anak-anak harus belajar. Dan rumah kita tidak bisa dijadikan lebih besar. Tidak bisa dijadikan lebih luas. Rumah kita bukan kantor plus sekolah. Rumah kita tetaplah rumah. Jadi kita perlu sama-sama untuk kemudian membagi tugas. Kemudian saya juga bilang bahwa kita harus paham bahwa kondisinya mungkin tidak akan nyaman karena kamu tidak bisa memilih semua makanan yang ingin kamu makan. Kalau misalnya sebelum corona itu kita berasa punya dompet tebal gitu ya, cukuplah maksudnya untuk kemudian hedon sekali-kali dengan beli misalnya PHD atau misalnya makan McD atau dan lain-lain sebagainya. Ketika situasi itu dihadapkan pada sebuah PSBB yang kita belajar, yang harus bekerja di rumah, kami sebagai orang tua sadar keadaan perekonomian kami pasti akan terganggu. Maka saya bilang, makan semua makanan yang tersedia. Karena ini lebih sehat, ini lebih aman. Makan makanan yang tersedia. Mami dan papi akan berusaha menyediakan makanan yang sesuai dengan seleramu, tapi jangan minta setiap minggu untuk pergi ke tempat-tempat makanan. Karena mungkin dananya juga nggak cukup. Dan yang jelas mereka juga tutup sih sebetulnya pada waktu itu ya. Jadi kami menjelaskan seperti itu. Kemudian kita juga bilang bahwa meskipun sekarang semua kegiatan berjalan di rumah, maka yang paling penting harus dilakukan itu adalah kita menjalankan tugas masing-masing, termasuk juga konsisten untuk tidur tepat waktu. Bapak Ibu, saya yakinkan ketika anak-anak tetap tidur tepat waktu, maka kita akan punya cukup me time.
Ketika mereka tidur tepat waktu jam 8 dan jam 9 rumah sudah hening, rasanya surga, Bapak Ibu. Saya yakinkan, itu surga rasanya. Baru pada waktu itu kita bisa menghela nafas gitu. Kayaknya tuh suasana rumah tenang gitu ya. Kemudian semua damai gitu. Karena mereka sudah tertidur. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu misalnya kita membiarkan anak-anak kita tetap terjaga sampai jam 12 malam, kita yang lelah. Jadi pada waktu itu dari seluruh hal yang harus kami lakukan, pertama kali pertama kali kesepakatan kami dengan anak-anak itu adalah tidur tepat waktu. Jadi mereka harus tidur tepat waktu. Jam 8 masuk kamar. Jam 9 semua sudah hening. Semua sudah sepi. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita mulai masuk ke materi ya, supaya Bapak Ibu ada yang bisa dicatat ya. Kalau terstruktur kan akan lebih mudah untuk mencatatnya. Maka kemudian apa yang menjadi rekomendasi kami untuk bisa menjalankan belajar dari rumah itu yang kita sebut sebagai struktur dan tatanan. Di situasi yang sungguh tidak aman seperti sekarang, di situasi yang sungguh tidak bisa diprediksi, maka anak-anak tetap perlu merasa aman. Dan Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin terdengarnya agak kontradiktif buat Bapak Ibu, tapi anak kita merasa aman justru dalam lingkungan dengan aturan yang bisa diprediksi. Dalam pengertian aturannya harus tegas dan konsisten. Aneh ya, anak diberikan lingkungan yang konsisten, diberikan aturan yang tegas, kenapa merasa aman? Karena sebetulnya dia tahu bahwa dia akan bisa melakukan apapun sepanjang tidak melanggar limitasi yang memang kita tentukan. Jadi struktur dan aturan ini harus menjadi kunci kalau kita ingin situasi di rumah tetap kondusif. Kalau misalnya enggak, yang terjadi adalah kita akan marah setiap hari, mama-mama berubah menjadi mami monster seperti itu. Dan uniknya kalau mami marah di rumah, anak-anak tetap nggak takut. Jadi kita yang capek Bapak Ibu, kita yang marah, ini udah belum, ini udah belum, ini belum. Sepanjang hari kita ngomel, tapi anaknya tetap aja perilakunya tidak berubah. Jadi yang kita perlu luruskan kembali, yang perlu kita terapkan kembali itu adalah struktur dan aturan. Nah, kalau misalnya di bahan yang saya share, struktur dan aturan itu kita bagi jadi 3. Yang pertama itu adalah struktur fisik, kemudian yang kedua itu adalah jadwal kegiatan, dan yang ketiga adalah sistem kerja individual. Ceritanya saya mau nyontek dengan bawa handphone, apa daya, karena ada lampu, jadi kesini berbayang. Untung tadi saya udah ngafalin Bapak Ibu. Kalau enggak, saya di sini bisa mati gaya. Karena lampunya langsung kena mata, jadi ketika saya lihat ini tidak ada yang bisa saya baca. Berbayang ini Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Jadi yang pertama itu adalah struktur fisik. Bapak Ibu, meskipun rumah Bapak Ibu misalnya tipe kecil, atau misalnya beruntung dengan tipe rumah yang lebih luas seperti itu, yang penting untuk kita lakukan itu adalah kita membuat limitasi fisik yang jelas. Iya, kita membuat limitasi fisik yang jelas sebetulnya. Jadi anak perlu tahu dia tuh harus belajar di mana. Dia harus tahu dia harus belajar di mana. Jangan sampai kalau misalnya setiap kali mau Zoom seperti itu, kemudian anak tidak punya tempat. Jadi kalau di rumah kami, kita sudah tentukan bahwa kakak itu akan belajar di sini, adik akan belajar di sini, adik akan belajar di sini. Kita tentukan. Masing-masing pasti harus punya headset, karena kalau enggak saling mendistorsi suaranya. Kemudian kita pastikan bahwa anak melakukan itu secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi jangan sampai kalau misalnya dia sekarang mau Zoom, dia baru cari spot gitu loh. Ini aku belajar di mana ya gitu. Kok itu tempatnya dipakai misalnya, atau di situ masih ada adik yang tidur, atau misalnya di situ ibu masih kerja dan lain-lain. Jangan sampai itu terjadi. Jadi lebih baik kita tentukan secara fisik apa yang kemudian
areal mana yang kemudian bisa digunakan oleh anak-anak untuk belajar. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua itu adalah jadwal kegiatan. Bapak Ibu, punya jadwal kegiatan nggak di rumah? Adakah jadwal kegiatan dari hari Senin ke Selasa, ke Rabu, ke Kamis, ke Jumat, sampai ke hari Minggu? Ketika awal pertama kali PJJ terjadi, maka kemudian yang kita lakukan juga adalah kita sepakati jadwal kegiatannya. Jadi kita tentukan bahwa setiap hari mereka harus bangun jam berapa, lalu harus mandi sebelum belajar. Jangan sampai kalau mau Zoom, Bapak Ibu, anak kita baru bangun dan kemudian cuma celupin 2 jari dan lalu bersihin ujung matanya aja ya. Jangan sampai itu terjadi. Anak-anak sudah harus siap. Hanya dengan lingkungan yang sudah dipersiapkan, maka anak bisa juga siap untuk belajar. Jadi mereka harus tahu mereka perlu bangun jam berapa, mandi jam berapa, dan kemudian makan jam berapa. Artinya orang tua juga harus konsisten. Jadi kita juga harus tahu kita perlu bangun jam berapa untuk kemudian mempersiapkan sarapan dan lain-lain, untuk kemudian mempersiapkan makan siang, memastikan bahwa semua kebutuhannya anak-anak terpenuhi. Gitu. Jadi harus ada jadwal kegiatan. Kalau misalnya jadwal kegiatannya tidak bisa dipahami oleh anak-anak TK, saya sudah berikan di situ salah satu 2 contohnya. Kita bisa gunakan yang namanya struktur visual. Jadi ada rangkaian kegiatan yang bentuknya adalah gambar. Atau kita bisa bikin jam kegiatan. Itu seru sekali. Jadi ada salah satu orang tua yang membuat jam bentuk seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya. Ada jam dibuat sendiri dari kardus, kemudian di setiap jamnya itu ada petunjuk anak harus melakukan apa. Jadi mandi jam berapa, kemudian dia main jam berapa, dan lain-lain. Dan jadwal itu bisa diganti setiap hari. Jadi kalau misalnya hari Selasa ternyata jadwalnya dia harus misalnya berlatih piano, maka kemudian kita tempelkan berlatih piano itu pada pukul berapa. Kira-kira seperti itu. Saya juga mau menghimbau supaya Bapak Ibu punya waktu khusus untuk mengajak anak kita berlatih secara fisik. Bapak Ibu PJJ di rumah, belajar dari rumah, semua kegiatan di rumah, bikin anak-anak kita mager, males gerak. Kalau anak kita malas gerak, berarti dia tidak kuat, dia tidak bugar, dan dia akan sangat cepat lelah untuk sekolah. Kenapa anak kita dulu sangat senang pergi ke sekolah? Kenapa dulu anak kita sangat senang untuk bangun pagi dan kemudian belajar? Karena sekolah kita punya halaman yang super luas dan mereka bisa lari-lari. Dan mereka kemudian bisa main kejar-kejaran. Mereka bisa main panjat-panjatan. Nah, kalau sekarang dengan situasi seperti ini, kegiatan fisik itu juga harus tetap dilakukan. Latihan fisik itu harus dilakukan, entah cuman bersepeda, atau jalan kaki misalnya di sekitar kompleks, atau misalnya kemudian kita ajak anak untuk senam pagi di rumah, seperti itu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang melatih fisiknya anak-anak. Jangan biarkan mereka bangun pagi langsung duduk, mager gitu sepanjang hari sampai siang, nanti siang duduk juga dan kemudian nanti malam-malam tiba-tiba tanpa sadar mereka tidur. Jadi posenya cuma 2, duduk dan terbaring. Itu kan nggak bagus buat anak-anak. Jadi kita juga perlu tempatkan jadwal khusus untuk mereka berlatih fisiknya. Juga supaya mami dan papi tidak melebar gitu ya. Kita kan bekerja di rumah, kalau kita juga ikut melebar bagaimana ya? Kalau saya dari dulu udah lebar sih Bapak Ibu. Jadi bukan excuse sebetulnya ya. Jadi dari dulu memang udah lebar, dari sejak saya dilahirkan tidak pernah menyempit. Tapi yang penting kita tetap fit begitu ya. Oke. Kemudian berikutnya harus ada sistem kerja individual. Kalau di sekolah dulu ada yang disebut sebagai buku tugas. Nah, ketika sekarang buku tugas itu dipindahkan secara virtual, mungkin anak kesulitan untuk mengakses. Biar bagaimanapun memberi checklist di Google Form itu kayaknya kurang afdol ya.
Daripada kemudian anak mencatat sendiri tugas saya hari ini apa dan kemudian dia checklist sendiri. Itu yang disebut sebagai sistem kerja individual. Berarti kita juga melatih anak-anak untuk kemudian bisa belajar mandiri. Bapak Ibu, kalau anak kita tidak bisa mandiri belajar ketika PJJ ini, maka banyak orang tua yang menjadi sangat stres. Bikin art and craft, bilangnya baru malam, gak ada bahannya. Kemudian orang tua yang merasa bersalah, orang tua yang pusing, nanti upload di ini, upload status nanti di Facebook. Aduh, saya stres banget nih, ini anak belum selesai pekerjaannya dan lain-lain. Padahal seharusnya itu menjadi tugasnya dia. Kalau prinsip kami sebetulnya sebagai orang tua, ketika anak ini tidak menjalankan pekerjaan rumahnya, kami tuh akan tutup mata meskipun kemudian nanti orang tua yang kena juga maksudnya dari pihak guru yang ini orang tuanya sibuk banget ya begitu kan. Tapi kami biasanya memilih untuk kemudian menahan gitu, nggak komen sampai nanti guru yang memberikan teguran. Ini kok belum selesai sih pekerjaannya, baru dengan begitu dia akan merasa bahwa oh iya ada sebuah kesalahan, sebuah kelalaian yang harus saya perbaiki. Kemudian kalau misalnya sampai guru bilang, mami papinya lagi sibuk ya, nah baru di situ dijadikan kesempatan untuk kita bicara. Nah, kita semua sibuk dan kita semua punya pekerjaan kita masing-masing. Alangkah baiknya kalau kamu menjalankan pekerjaanmu dan mami papi menjalankan pekerjaan mami papi. Kita juga harus tunjukkan pada anak-anak bahwa pekerjaan kita tidak ada yang terbengkalai. Sarapan pagi tetap disediakan, makan siang juga tetap ada, sampai snacknya misalnya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan pada mereka liburan di rumah dan lain-lain. Jadi tugas kita tetap harus dijalankan. Mereka juga harus punya role modelnya. Dan kalau sampai dalam kondisi PJJ ini kemudian tugas ada yang terbengkalai, jadikan kesempatan ini untuk membuat anak kita berkembang kemandirian. Karena menurut saya ini momen yang sangat baik. Ini momen yang sangat baik. Mereka bisa dilatih untuk kemudian mandiri. Cek tugasnya apa hari ini dan apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Itu disebut sebagai sistem kerja individual. Nah, kalau untuk kemudian yang namanya manajemen kecemasan, tadi saya sudah sempat singgung di awal, bahwa kita perlu cari tahu apa awal dari kecemasan kita dan bicarakan bersama dengan anak-anak. Jangan kemudian kita tampil dengan muka cemberut gitu ya, dan kemudian ketika anak kita tanya, Mi kenapa sih misalnya, udah kamu mah nggak usah tahu, belajar aja yang benar, itu tuh nggak enak banget buat anak. Dia juga perlu tahu bahwa ya nih kondisinya sekarang nggak bagus misalnya, bapakmu dirumahkan dan kemudian kerja dari rumah itu misalnya gajinya cuma setengah. Biarkan kita sampaikan pada anak-anak gitu. Pak Bayu ketawanya keras banget. Karena itu pengalaman banyak orang kan ya, yang bekerja di rumah dan kemudian dipotong gajinya sampai 50% seperti itu. Kita sampaikan pada anak-anak bahwa kondisinya memang tidak baik. Maka dari itu kita sekarang belajar untuk hidup prihatin, untuk makan apapun yang disediakan, seperti itu. Dan kemudian kalau untuk anak-anak, mereka tetap butuh liburan, Bapak Ibu. Liburan pada akhirnya kami maknai sebagai melakukan kegiatan di luar kebiasaan. Kita nggak bisa pergi ke mall nih, kita nggak bisa nonton bioskop nih, kemudian kita nggak bisa melakukan, atau misalnya kita nggak bisa ke pantai dan lain-lain. Sementara teman-teman saya udah pada pergi tuh ke pantai, saya tetap belum berani Bapak Ibu, jadi tetap masih ngadem di Bandung gitu ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk liburan? Salah satu contohnya, misalnya Bapak Ibu ya, yang kami lakukan, itu ada yang namanya movie night. Tadi saya sempat bilang bahwa anak-anak wajib tidur jam 8 malam. Kecuali hari Jumat, karena besoknya Sabtu dan libur, dan juga Sabtu malam, karena besoknya Minggu, maka anak-anak boleh tidur jam 11. Buat mereka itu liburan yang begitu berharga. Boleh nonton. Dan kemudian untuk menambah keseruan, kita tarik keluar kasur, bongkar kamar tidurnya anak-anak, dan kita tempatkan di bawah TV. Jadi mereka merasa di hotel. Anak-anak kita kan senang banget ya nonton liburan di hotel meskipun nggak kemana-mana karena depannya itu ada TV dan dia bisa sambil tidur gitu kan. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian liburan yang lain itu adalah kita
kita sediakan makanan-makanan yang tidak umum. Jadi misalnya kalau hari Sabtu, kita bikin mie sendiri, bikin yamin. Kalau beli mie yamin yang mentah itu kan ada banyak ya sekarang ya. Kemudian kita beli yamin, kita makan gitu, buat mereka makan mie seperti itu juga udah liburan. Atau kemudian kita bikin misalnya burger sederhana seperti itu, buat mereka itu juga sudah liburan. Jadi kalau Senin sampai Jumat menunya adalah tahu, toge, dan tempe gitu ya misalnya, nah Jumat Sabtu tuh boleh lah gitu sedikit yang seru seperti popcorn misalnya, atau kalau enggak misalnya seperti spaghetti dan lain-lain. Jadi kita atur. Kalau setiap hari Senin sampai Jumat makanannya sudah seperti itu, ya Sabtu dan Minggu udah nggak istimewa lagi. Maka dari awal kita sudah tentukan garisnya. Sebagai orang tua kita yang tentukan garisnya. Nina, kita akan menjalani kehidupan seperti itu. Begitu. Kemudian ketika kita melaksanakan pembelajaran di rumah, Bapak Ibu, mungkin orang tua ada yang, aduh saya juga dulu nggak belajar begini, sekarang harus ngajarin anak saya begini gitu ya, kebingungan. Kemudian bagaimana cara untuk berkomunikasi, tiba-tiba kita merasa bingung berkomunikasi dengan anak sendiri karena anak sepanjang hari berada di rumah, maka kami bisa rekomendasikan untuk Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Bapak Ibu, pelatihan sekarang banyak sekali, semua terjadi secara online dan semua murah Bapak Ibu. Itu semua murah. Mau pelatihan apapun ada. Mau pelatihan apapun ada yang terkait dengan pola asuh dan juga pengembangan anak-anak. Mau misalnya ngajarin anak kita matematika, ada pelatihannya. Mau kemudian misalnya mengajarkan anak kita membaca, ada pelatihannya. Mau mengajarkan bayi kita kemudian misalnya bagaimana cara menstimulus bayi di usia 0 sampai 6 bulan, ada juga pelatihannya. Dan semua terjadi secara daring, secara murah, dan bisa diakses. Banyak juga yang gratisan. Jadi ini harus dimanfaatkan. Menurut saya saatnya sekarang untuk kita juga, bukan cuma anak-anak, tapi kita juga belajar. Jadi kita juga belajar. Kita menemukan keahlian-keahlian baru seperti itu. Dan mungkin ya, Pak Puji mungkin nih ya, kalau misalnya nanti PJJ ini udah selesai begitu ya, Bapak Ibu ada yang bisa melamar kayaknya ke Yosudarso karena jadi sudah punya pengalaman gitu sepertinya ya. Jadi karena selama berbulan-bulan, hampir setahun mempelajari cara mengajar pada anak-anak gitu, mungkin nanti suatu saat malah bisa melamar ke Yosudarso ya, juga membantu anak-anak lain untuk belajar. Nah, saya bercanda bagian situ ya. Karena menjadi guru itu tidak serta-merta kita memiliki pengetahuan, tapi juga kita harus punya art-nya. Nah, art itu yang sebetulnya tidak semua orang miliki ya. Makanya kemudian saya paham sekali kalau ada Bapak Ibu yang merasa bahwa oh my God ini berat sekali pembelajaran di rumah gitu. Saya nggak tahu gimana caranya. Karena memang jadi guru itu butuh art, butuh sentuhan khusus gitu untuk menjadi seorang guru. Apalagi sekarang kemudian kompetensi guru ditambah lagi harus bisa cik di depan kamera gitu, harus bisa tersenyum dan bergaya seperti itu ya, supaya jadi menarik. Begitu, hanya itu saja sih sebetulnya Bapak Ibu, mungkin lebih banyak nanti kita bisa gali di tanya jawab. Hanya penutup yang ingin saya sampaikan adalah proses belajar dari rumah mungkin sulit, tapi bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi yuk kita latih diri sama-sama, ciptakan lingkungan yang memang tepat untuk anak-anak kita belajar, kita buat struktur kegiatan, kemudian kita jadikan rumah kita adalah rumah yang memang menyenangkan buat anak-anak. Terima kasih, semoga berkenan. Terima kasih Bu Lala, sangat luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu materi yang disampaikan oleh Ibu Lala tentunya ya. Semoga menginspirasi juga untuk Bapak dan Ibu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan boleh kirim di kolom chat. Nanti akan saya ajukan langsung kepada Ibu Lala. Nanti Ibu Lala akan menjawab. Tapi sebelum menunggu orang tua memberikan pertanyaan, saya ada pertanyaan nih ya untuk Bu Lala. Ibu Lala, bagaimana sih kira-kira sebagai orang tua di masa pandemi ini mengelola emosinya? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Cara paling gampang untuk mengubah perasaan kita adalah mengubah mimik, Bapak Ibu.
Jadi kalau pagi-pagi Bapak Ibu sudah merasa tertekan dengan seluruh situasi yang ada, kemudian misalnya hari ini bete sekali, silakan Bapak Ibu cari cermin dan kemudian Bapak Ibu tersenyum. Tersenyum saja. Hadapi saja semua hari dengan penuh syukur. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh, karena mengeluh malah akan menggerogoti perasaan kita semakin murung dan semakin gelap setiap harinya. Jadi kita tersenyum pada diri sendiri dan katakan, hey, kamu pasti bisa kok. Itu anak kamu kok. Ini keluarga yang kamu pilih, jadi kamu pasti bisa. Kita ucapkan pada diri sendiri seperti itu. Cara yang paling gampang untuk mengubah perasaan adalah mengubah ekspresinya kita. Dan itu sudah dibuktikan dari hasil penelitian. Jadi banyak bercermin seperti itu ya buat ibu-ibu. Di rumah jangan lupa nyisir. Jangan sampai karena kesibukan yang terlalu banyak, jadi lupa untuk nyisir seperti itu. Meskipun tidak perlu bekerja di kantor, ya bolehlah pakai lipen-lipen sedikit Maya, supaya tampil agak seger gitu ya. Jadi senangkan hati kita saja. Dan yang terutama adalah kita harus ada pada sebuah kesadaran bahwa ini memang saatnya kita untuk menerima keadaan. Ini saatnya kita untuk menerima keadaan. Gak bisa kemudian kita menolak, fase untuk menolak, fase denial, dan fase marah itu sudah harus lewat. Sekarang saatnya kita untuk embrace, untuk menerima keadaan tersebut, dan mulai berpikir bagaimana ke depannya. Apa next yang harus kita lakukan. Jadi move on aja, happy-happy, senang-senang. Kalau pekerjaan rumah terlalu berat, panggil bapaknya. Begitu ya. Kita bicarakan bersama Bapak. Bapak, apa yang menjadi tugasmu, apa yang menjadi tugasku. Panggil anak-anaknya. Apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi tugas kami. Jadi ada pembagian di dalam keluarga. Supaya semuanya berjalan lancar dan terkendali. Begitu kira-kira. Oke, berarti perlu adanya kerjasama ya di dalam satu keluarga. Jadi tidak hanya satu orang saja yang bekerja keras gitu di rumah ya. Misalnya mamahnya saja, tapi perlu ayah juga perannya, kemudian juga anak-anak, seperti itu ya. Lalu Ibu Lala, ini ada pertanyaan. Nah, anaknya itu sudah melakukan belajar nih, gitu ya, udah komitmen dalam belajar, tapi masih komitmennya terputus-putus, kadang menjalankan, kadang tidak. Nah, itu lalu bagaimana cara orang tua menjaga agar komitmen belajar anak ini terus berjalan gitu? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai komitmen, maka kita bicara juga mengenai inisiatif dan antusiasme. Sebetulnya saya percaya sekali bahwa situasi belajar dari rumah saat ini itu bisa kita jadikan momentum untuk kemudian lebih banyak memberikan atau untuk lebih banyak mengaitkan bahan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kita bicara mengenai bentuk tulang daun, misalnya seperti itu. Kemudian di sekolah itu ada pelajarannya misalnya bentuk tulang daun. Dan kemudian anak misalnya diminta oleh gurunya untuk membuat sebuah proyek di mana tulang daun itu kemudian direndam misalnya supaya lembar daunnya rontok dan mereka bisa mengamati tulang daunnya. Nah, ini bisa dijadikan momentum untuk kita untuk tidak memandang itu sebagai tugas, tapi memang dipandang sebagai sebuah upaya untuk memberikan keterampilan baru pada anak-anak kita. Jadi kalau pengen anak kita punya komitmen, maka antusiasmenya harus dijaga. Bagaimana cara untuk menjaga antusiasme anak-anak? Antusiasme kita yang harus dijaga. Jadi kalau dia terima tugas misalnya dari guru, kemudian misalnya hari ini tugasnya adalah anak diminta untuk beres-beres rumah. Jangan kemudian yang, kalau kamu beres-beres kan nanti juga belakangnya mami lagi yang beresin, udah berantakan. Itu akan menghancurkan antusiasmenya. Tapi kemudian ketika diberikan tugas-tugas yang seperti itu, jangan kita bilang bahwa itu adalah tugas yang aneh, karena setiap guru pasti punya tujuan ketika memberikan tugas itu, maka kita ajak anak untuk melakukannya dengan antusias. Lumayan nih, harusnya lebih sering nih Bapak ngasih tugas kayak begini, supaya Mami jadi pekerjaannya lebih ringan. Ayo sekarang kita latihan ya, caranya nyapu gimana dan lain-lain. Kita yang harus antusias. Kalau hari ini diberikan 8 tugas, kitanya yang kemudian harus bisa memanajemen emosi kita dengan tidak menampilkan perasaan tertekan di depan anak-anak.
Kemarin saya ngobrol sama Pak Bayu, mungkin Yosudarso yang terlalu galak Pak, kata saya, tugas harus dikumpulkan semua tank jam 12. Kalau lewat dari itu nanti nilainya 0 semua. Kemudian Pak Bayu bilang, enggak, ada keleluasaan. Boleh kok orang tua ngumpulin sesudah orang tuanya, anak-anak mengumpulkan setelah orang tuanya pulang bekerja. Itu boleh banget. Wah, kata saya sekolah seperti ini tuh sekolah yang toleransinya tinggi, yang humanis. Ternyata sekolah juga tahu kesulitannya orang tua tuh apa begitu. Yang kalau misalnya orang tua yang bilang, aduh saya handphonenya cuma 1, jadi kalau gitu hari ini mah anak saya yang masuk Zoom-nya Pak, tapi besok misalnya anak saya nggak bisa. Pasti orang tua juga bisa sampaikan itu ke sekolah dan sekolah akan sangat paham. Situasi PJJ seperti ini kan nggak bisa kemudian pihak sekolah bilang bahwa mulai sekarang wajib orang tua semua beli laptop. Itu tidak memungkinkan gitu loh. Jadi saya yakin bahwa Yosudarso sudah memberikan begitu banyak toleransi, kelonggaran karena paham dengan perasaan, paham dengan kesulitan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa yang harus kita sediakan di rumah? Lingkungan belajar yang antusias. Dan itu tampilnya dari siapa? Dari kita. Hari ini tugasnya 8, apa aja. Kita terima aja dengan senang hati gitu loh. Apa aja. Ini nih ada ini yang susah banget gitu. Oke, kalau gitu nanti kita simpen dulu di akhir. Atau mau dikerjain sekarang. Berikan anak juga kebebasan untuk kemudian menentukan, saya mau kerjain ini dulu, baru kemudian kerjakan yang lain. Dan kemudian coba tarik itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena akan ada banyak hal yang bisa dipelajari ketika mereka berada di lingkungan terdekatnya, yaitu lingkungan keluarga. Gitu, jadi tetap antusias. Oke, terima kasih. Nah, Ibu, lalu ada pertanyaan lagi nih dari orang tua. Bagaimana katanya cara tepat agar hubungan pembelajaran anak dan orang tua itu aman untuk kedepannya? Aman, wah sekarang tidak aman. Tidak. Iya. Kalau sekarang mungkin yang terjadi ini ya. Ayo sekarang duduk, kerjain tugasnya apa. Udah gitu dikasih tahu nih sama orang tuanya gitu kan. Ini tuh begini, waktu dulu ibu belajar begini, terus anaknya bingung, gak ngerti. Karena kita kan secara bukan guru. Udah gitu nanti orang tuanya yang teriak-teriak gitu ya, yang gak ngerti-ngerti gimana sih gitu kan ya. Wah, jadinya repot seperti itu. Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu stuck banget untuk satu materi tertentu, hubungi Pak Bayu. Saya yakin pasti punya solusi. Nggak, maksud saya seperti ini. Kalau misalnya memang ada satu materi yang kemudian tidak dipahami oleh anak, dan kita berusaha untuk kemudian menyampaikan materi tersebut, dan anak masih belum paham juga, sampaikan kesulitan ini pada pihak sekolah. Saya yakin sekali setiap guru memiliki hati untuk melayani anak Bapak Ibu. Kalau misalnya kemudian, Pak ini saya udah coba nih, tapi anak saya nggak bisa aja nih perkalian, harus gimana ya? Sampaikan pada gurunya. Biar nanti gurunya yang kemudian akan coba cari cara dengan seluruh kompetensi yang dia punya. Karena kompetensi menjadi guru itu dilatih dan itu dibentuk. Tidak bisa serta-merta memang semua orang jadi guru. Makanya saya suka bingung kalau ada yang bilang jadi guru itu gampang. Karena itu sulit sekali. Kita harus punya pengetahuan, kita harus punya attitude, dan kita harus punya skill of art. Itu sulit sekali. Maka sampaikan lagi pada gurunya, anak saya kesulitan. Dengan demikian, situasi antara kita dengan anak kita akan tetap aman. Jadi kalau melebihi batas kemampuan kita, sampaikan pada orang yang memang memiliki keahlian untuk membantu. Begitu Bu Regina, jadi jangan semuanya diambil sendiri, nanti kita yang pusing pala Barbie, betul? Betul sekali, jadi harus ada komunikasi nih tentu ya dari orang tua, anak, dan juga guru ya, karena ini kan masa PJJ ya Bu ya. Ada 3 hubungan yang harus berjalan sinkron seperti itu. Baik, lalu ada pertanyaan lagi nih Bu, katanya bagaimana anak biar nggak kecanduan main handphone? Nah, gitu ya. Silakan Bu. Oke, iya. Semua bilangnya gitu ya. Tadi kan bagi anak-anak sekarang itu adalah Chinese Festival, di mana kita semua mendapatkan handphone gratis gitu ya. Oke, sepertinya saya sempat sampaikan ini di beberapa kesempatan sih. Handphone Bapak Ibu ini harus dipandang sebagai media yang sifatnya netral. Jadi dia tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang punya value baik
dan tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang punya value buruk. Dia hanya tools. Ini hanya tools, tergantung kebijaksanaan manusia sebagai pemegang tools ini mau dibawa kemana. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu bilang, anak saya kecanduan handphone, main game aja sepanjang hari, boleh nggak saya tanya balik ke Bapak Ibu? Itu handphone siapa dan kenapa ada game di situ? Jangan-jangan Bapak Ibu juga suka main. Jadi kalau kemudian kitanya sendiri menyimpan game di dalam handphone kita, dan kemudian pernah ada satu kesempatan anak itu memperhatikan kita sedang sangat serius bermain dengan gamenya kita, sampai dia manggil yang, mami sebentar, maka dia akan punya kecenderungan untuk mengimitasi apa yang dia lihat. Dia lihat bahwa, oh ternyata handphone itu menyenangkan ya, bahkan lebih menyenangkan daripada misalnya main sama aku. Jadi kalau gitu ketika saya punya handphone, saya juga akan mendapatkan kesenangan dari situ. Tapi kalau handphone kita jadikan sebagai tools untuk bekerja, handphone dijadikan sebagai tools untuk belajar, maka anak juga akan melihat bahwa kita memang tidak menyimpan game apapun. Kita tidak mendapatkan kesenangan dari sini. Kita hanya menjadikan handphone sebagai alat untuk kemudian bekerja dan belajar. Nah, lalu sekarang misalnya anak-anak jadi punya banyak waktu luang. Gimana sesudah mereka kan sekarang pulangnya, bukan pulang ya karena nggak kemana-mana. Mereka sekarang belajarnya selesai misalnya jam 11, lalu akan ada banyak sekali waktu kosong sampai mereka tidur malam. Apa yang harus saya lakukan? Jadikan kesempatan itu untuk meningkatkan skill mereka. Tadi saya sudah sempat sampaikan, sekarang webinar banyak sekali, kursus online banyak sekali untuk anak-anak, dan semuanya dijual murah Bapak Ibu. Ada yang disebut misalnya kursus coding, itu kemarin saya cek harganya 170.000. Itu murah gitu maksudnya, daripada dulu yang dibandingkan dengan dulu yang namanya coding itu dianggap sebagai sesuatu yang mahal. Itu hanya makanannya orang-orang yang berada. Kalau sekarang enggak, itu dijual dengan murah. Kemudian misalnya kursus Inggris, juga banyak sekali. Itu murah juga. Atau misalnya animasi. Waktu itu saya pernah beli satu paket animasi, belajar animasi secara online, dan anak saya menjadi sangat termotivasi untuk kemudian membentuk beragam bentuk animasi melalui laptopnya dia. Jadi gunakan gadget, gunakan gawai ini untuk kemudian melakukan sesuatu yang produktif. Kalau saya kayak gini-gini bukan saya jualan handphone ya. Saya cocok nggak jadi brand ambassador? Karena berasanya kan disorot TV gitu, kemudian saya begini, untung nggak kelihatan mereknya ya. Nah, jadi kita harus tempatkan handphone ataupun laptop itu sebagaimana memang fungsinya. Kalau memang misalnya bisa untuk membuat sebuah karya tulis, siapa tahu selesai PJJ mereka menerbitkan buku, Bapak Ibu. Atau misalnya mereka kemudian bisa menerbitkan animasi tertentu. Anak saya menghasilkan stop motion. Jadi karena dia suka banget ngoprek gitu maksudnya, dan memang waktunya banyak sekali, maka kemudian yang dia lakukan adalah dia susun Lego foto, susun Lego foto, susun Lego foto. Waktu lihat dia menghabiskan banyak sekali waktu, saya cuma tanya, kamu lagi apa? Aku lagi mau bikin sesuatu, dia bilang. Sesuatu apa? Stop motion. Saya nggak ngerti juga stop motion apa gitu ya. Oke, yang penting ada tujuannya. Bukan misalnya kamu lagi apa? Main. Itu kan jelas. Kalau ini lagi apa? Aku mau membuat. Berarti ada produktivitas di situ. Kemudian saya biarkan, dan kemudian setelah itu dia kirim WhatsApp. Hebat ya, kami nggak pernah kemana-mana, sekeluarga, di dalam rumah juga, tapi punya grup WhatsApp sendiri. Itu memang, itu terobosan ya. Jadi dia kirim di WhatsApp grup keluarga, dan kemudian dia bilang, Mami udah jadi. Dan saya lihat, ya ampun saya kagum sekali. Jadi dia membuat sebuah proses pembuatan bangunan ya, menggunakan Lego. Jadi Legonya bisa bergerak seperti itu. Karena setiap kali Legonya digerakkan, difoto, digerakkan, difoto, digerakkan, difoto. Puluhan foto kemudian sama dia di-compile dalam satu aplikasi, dalam satu software ya kayaknya ya. Kemudian bisa menjadi sebuah film. Dan di hari itu dia bilang apa Bapak Ibu?
Mami, saya kalau sudah SMA, saya mau pindah ke Kudus. Kenapa ke Kudus? Di sana ada SMK animasi. Dan lalu saya mau lanjut katanya ke Singapura dan saya mau kerja di Walt Disney. Anak 12 tahun memiliki mimpi karena punya waktu sekarang untuk mengasah keterampilan. Dan memang eranya adalah era teknologi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bilang bahwa mereka nggak boleh pegang gadget menurut saya. Karena memang eranya adalah era teknologi. Bahkan tadi dalam bercanda saya bilang, untung Yos Sudarso punya guru muda. Coba nggak ada. Bagaimana kita bertahan di era PJJ ini ya? Secara tidak ada yang mengerti bagaimana cara untuk mengkonekkan antara kamera dengan laptop, dengan kemudian Google Meet gitu ya. Bingung juga yang namanya cloud, itu semua berada di angan-angan, di awang-awang. Untung ada anak muda, ada guru muda. Maka anak-anak ini hidup di eranya. Kita biarkan aja mereka menggunakan gadget untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan pesan saya kemudian juga adalah jangan jadikan ini sebagai reward. Belajar dulu baru nanti boleh main game. Wah. Dengan begitu Bapak Ibu sudah mengkotakkan bahwa belajar itu menyebalkan dan main game itu menyenangkan. Anak-anak belajar di rumah, mereka harus menjadikan setiap proses belajarnya menyenangkan. Jadi tidak perlu ada reward menggunakan gadget. Belajar dulu, baru boleh nanti main game. Kalau kami tidak memperlakukan seperti itu. Maka kami mengikat kebutuhannya anak-anak, mengikat kebutuhan kami dalam apa? Dalam jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan kami itu anak-anak sudah harus bangun jam 7 dan kemudian sarapan jam 8 mereka sekolah sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 1 itu mereka boleh istirahat makan siang dan baca buku, jadi nggak boleh ada gadget di situ. Jam 1 sampai jam 3 mereka lanjutkan belajar, entah itu kemudian literasi, atau misalnya kemudian kalau anak kami yang kedua belajar Mandarin, atau kemudian anak kami yang ketiga dia boleh menggambar dan lain-lain. Kemudian jam 3 itu baru ada waktu free time sampai jam 4. Jam 4 kemudian mereka harus mandi, jam 5 mereka makan sore, kemudian mereka boleh nonton, bukan gadget, jam 6, jam 7 stop, itu harus baca buku. Jam 8 tidur. Sepanjang hari kami atur waktunya supaya akhirnya mereka tidak melakukan di luar itu. Tapi kecolongan kadang-kadang namanya anak. Kayak kita nggak pernah jadi anak-anak ya Bu Regina. Ketika ada peraturan, coba cari celah gitu kan ya. Maka kemudian yang kami sekarang lakukan, terutama pada anak kami yang kedua, karena dia sangat suka sekali mengulik handphone dan dia belum tahu value-nya bahwa handphone ini digunakan untuk belajar, dia mulai belajar coding. Jadi harus diarahkan untuk menghasilkan sesuatu. Seperti itu. Kalau dengan begitu, pada akhirnya bukan kecanduan ya istilahnya ya, tapi memang handphone itu menjadi berdaya guna. Menjadi alat untuk kemudian kita bisa produksi sesuatu. Itu juga penting, karena anak-anak sekarang hidupnya di era bukan Nintendo sih ya Bapak Ibu, jadi memang harus diperkenalkan. Oke, terima kasih Ibu. Semoga pertanyaan tadi terjawab ya Bu ya, sangat luar biasa sekali. Lalu ada pertanyaan lagi nih Bu, ternyata lumayan banyak antusias dari orang tua untuk bertanya pada educator ini. Iya, mengeluarkan apa yang ada isi hatinya gitu ya. Jadi tadi udah termin pertama untuk 3 pertanyaan, sekarang saya akan buka termin kedua, yaitu akan 3 pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, sebelum PJJ, maaf, silau nih. Jadi sebelum PJJ, kita sebagai orang tua lebih mudah mengontrol anaknya dalam membatasi penggunaan gadget. Tapi setelah PJJ, anak itu lebih susah dikendalikan. Bahkan banyak bermain game online. Terus bagaimana ya cara mengendalikannya? Oke, ya. Terima kasih. Pertanyaan saya kemudian dikembalikan sebetulnya. Apakah memang di rumah sudah ada jadwal kegiatan yang teratur? Apakah kemudian sebagai orang tua kita sudah komitmen untuk menjalankan jadwal kegiatan tersebut? Kita harus konsisten dengan apa yang kita tetapkan. Jadi kalau misalnya memang anak-anak perlu bangun jam 7 dan kemudian dia harus mandi, itu harus konsisten. Tidak boleh ada excuse
Jangan misalnya hanya karena mereka belajar di rumah, maka kemudian kita bilang, ya udahlah hari ini nggak usah mandi, nggak apa-apa gitu. Kamu cepat sekolah, nggak boleh. Tetap harus dilakukan bahwa mandi jam 7, ya jam 7 mandi. Jadi harus ada konsistensi juga dari kita sebetulnya. Dan kemudian yang tadi itu sih sebetulnya Bu Regina, bahwa perlu kita arahkan kemudian penggunaan handphone itu pada sesuatu yang sifatnya berguna. Bapak Ibu jangan mau kalah sama anak-anak, cari search gitu, kemudian apa saja kursus-kursus online yang kemudian bisa diikuti oleh anak-anak. Handphone ini bisa digunakan dengan sangat baik sebetulnya. Kalau Bapak Ibu, anak saya paling suka YouTube-nya Charles Santoso. Wah, saya jadi sebut merek ya. Itu teman baik saya waktu SMA. Dia itu adalah seorang ilustrator dan sempat tergabung di Pixar. Bahkan salah satu gambarannya dia itu sudah sempat difilmkan, bergabung di Pixar, di Walt Disney dan lain-lain seperti itu. Nah, dia tuh suka sekali untuk kemudian meniru gambarnya Charles Santoso, dan itu menurut saya sesuatu yang sangat positif. Itu nggak masalah. Atau misalnya kemudian kita arahkan anak-anak untuk mencari DIY. Kalau di YouTube itu banyak sekali kan membuat misalnya dispenser dari kardus misalnya. Kemarin ada anak yang bikin tempat sampah yang bisa diinjak gitu loh. Kalau yang ukuran besarnya itu tempat sampah yang bisa diinjak, yang kemudian penutupnya terbuka, sampahnya dimasukkan. Nah, dia bikin dari kardus. Dan dia bilang ini tempat sampahnya untuk di meja belajar. Jadi sama dia ditekan begitu, masukin sampahnya. Itu kreatif sekali. Jadi jadikan handphone sebagai sarana pembelajaran. Jadikan handphone sebagai sarana untuk menciptakan sesuatu. Kalau misalnya anak-anak mulai main game, ya kita berikan batasan yang jelas. Tapi jangan-jangan ya Bapak Ibu ya, ketika memang tidak ada tugas di rumah, ketika memang tidak ada jadwal kegiatan yang jelas, tidak ada jadwal kegiatan yang jelas, coba bayangkan apa yang harus dilakukan anak-anak Bapak Ibu. Kalau mereka bingung sepanjang hari saya harus ngapain. Mereka bingung Bapak Ibu dan mereka cemas sebetulnya. Maka kemudian handphone menjadi pelariannya mereka. Maka dari itu penting sekali untuk kita membuat yang namanya jadwal kegiatan. Itu penting sekali. Dan selipkan di dalamnya juga yang tadi saya bilang physical exercise. Karena mereka butuh untuk bergerak. Mereka butuh untuk bergerak. Makanya sekarang Bapak Ibu kalau yang punya modal buka toko sepeda. Sekarang lagi bagus gitu. Karena semua keluarga pada akhirnya menyediakan sepeda ya. Itu adalah sarana yang paling mudah sebetulnya ya. Anak-anak melatih koordinasi, kemudian mereka juga sehat, mereka juga bugar. Jadi lakukan physical exercise. Harus ada jadwal kegiatan untuk kemudian seperti itu. Lagi-lagi jadwal kegiatan semoga jadi kuncinya Bapak Ibu. Jadi saya harap setelah selesai perjumpaan kita pagi hari ini, mumpung hari ini hari Sabtu, Bapak Ibu panggil anak-anak, panggil semua anggota keluarga, kita susun jadwal kegiatannya sama-sama. Nanti bisa difotokan, kemudian kirimkan ke Pak Bayu, nanti saya bisa kasih hadiah loh. Enggak, itu saya bercanda. Jadi bisa dibuatkan jadwal kegiatannya dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa laksanakan. Dengan adanya jadwal kegiatan, suasana di rumah akan lebih terkendali. Begitu. Terima kasih Bu Lala. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana cara mengatasi anak yang lebih senang untuk bertemu langsung gitu ketika belajar, ketemu guru gitu, teman-teman sama teman-teman di sekolah. Nah, itu bagaimana caranya agar tetap semangat? Apalagi kan sekarang pembelajarannya hanya di rumah. Ya. Sebetulnya pertanyaan ini mengungkapkan perasaannya anak Bapak Ibu. Tidak ada anak yang tidak mau ditempatkan untuk belajar di rumah sebetulnya. Semua anak secara naluriah, secara alami, mereka butuh ketemu dengan orang lain. Nggak perlu anak-anak sebetulnya, kita juga butuh ketemu sama orang lain kan sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada ada keinginan anak untuk kemudian bertemu dengan guru, dengan teman-teman yang lain, itu menjadi sangat wajar.
Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana caranya nih untuk menyikapi kebutuhan tersebut di era yang memang sekarang anak tidak mungkin untuk bertemu dengan anak-anak yang lain. Lakukan video call Bapak Ibu. Video call secara pribadi, pilih teman yang memang dia suka, pilih teman yang terdekat, kemudian lakukan video call di luar jam pelajaran. Jadi memang hanya yang video call yang, kamu lagi ngapain? Oh iya, udah beres belum tadi? Chit chat begitu deh. Jadi bisa digunakan device ini tuh sekarang ya memang menjadi peralatan yang sungguh berharga sih, karena cuman ini yang kita punya saat ini. Ini yang kita punya saat ini. Jadi kita manfaatkan aja, lakukan video call bersama misalnya sama sepupunya yang ada di luar kota, atau misalnya kemudian sama Bapak Ibu guru. Kemudian kita bisa kembalikan lagi ke zaman dulu, kita bisa tulis surat, kemudian kirimkan ke guru-guru seperti itu kemarin. Iya, kalau guru-guru terima surat tuh ya dari murid pasti melebar deh, langsung oh gitu ya, yang sarangnya begitu ya. Atau misalnya kemudian guru-guru juga bisa menulis surat, dikirimkan ke anak-anak menjadi sebuah kejutan gitu, seperti itu. Ada banyak cara untuk tetap menjaga attachment tanpa kemudian kita kehilangan hubungan sebagai sesama manusia. Jadi ada banyak sekali caranya. Sambil menunggu semoga pengujian vaksin ini selesai ya, semua juga kayaknya udah pengen deh, udah pengen bergerak, udah pengen keluar gitu, karena tidak ada satu orang pun yang senang berada di rumah sepanjang hari seperti itu. Kita berdoa yang terbaik deh, supaya para pemerintah, kemudian para ilmuwan, mereka bisa mengusahakan yang terbaik untuk bangsa ini. Gitu ya, jadi jangan putus harapan. Ada solusi yang bisa kita cari sembari kita menunggu sampai masa-masa ini lewat. Gitu. Video call aja. Mau video call saya juga boleh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Ibu di termin kedua ini, yaitu bagaimana cara orang tua, apalagi untuk orang tua yang bekerja di luar, terus pulangnya sore, anak-anak PJJ di rumah, orang tua kan harus cari uang, bayar sekolah tetap ya Bu ya. Nah itu bagaimana katanya caranya untuk mengontrol sementara mereka ada di luar rumah, anak-anak di rumah untuk PJJ. Seperti itu. Mengontrol anak-anak. Iya, mengontrol anak-anak. Oke, iya. Bapak Ibu, yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak sebetulnya bukan kontrol eksternal. Tapi yang lebih baik kita tumbuhkan itu adalah self-discipline. Self-discipline ini jauh lebih penting daripada kontrol eksternal. Bagaimana cara untuk menumbuhkan self-discipline? Pertama, paradigma kita harus berubah Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang tua dari awal beranggapan bahwa anak kita nakal, tidak bisa diatur, anak kita kemudian pembohong misalnya, anak kita kemudian malas belajar dan lain-lain, kalau paradigma itu nempel di kepala kita, maka itu menjadi sebuah energi yang tervibrasi pada anak-anak. Dan mereka pun akan memandang dirinya dengan cara yang sama seperti kita memandang mereka. Jadi yang pertama kali harus kita rubah itu adalah cara pandang kita, paradigma kita. Bilang, anak saya luar biasa, anak saya hebat, bertanggung jawab, dan dia disiplin. Anak saya luar biasa. Saya terberkati dengan anak yang hebat, dengan anak yang luar biasa, dengan anak yang rajin, dengan anak yang disiplin. Kita harus mengubah paradigmanya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadwal kegiatan itu tadi yang sudah banyak kita bahas. Dan yang ketiga, coba saya tanya sama Bapak Ibu. Kapan terakhir kali Bapak Ibu memuji anak-anak ketika mereka berperilaku sebagaimana yang kita inginkan? Sebagai orang tua kita sering lupa Bapak Ibu. Kita lebih banyak tertarik pada perilaku-perilaku mereka yang tidak sesuai. Pengennya tuh marah aja sepanjang hari. Kok belum ngerjain PR? Kok itu belum diselesaikan? Kok kamu nggak ikut Zoom? Tapi ketika mereka bangun pagi, lebih pagi dari biasanya yang kita lakukan, tumben bangun pagi gitu ya, itu menyedihkan buat anak-anak.
Niatan mereka untuk kemudian berubah menjadi lebih baik seakan-akan sama kita dipangkas, di-cancel saat itu juga. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan self-disiplin pada anak-anak, kita harus lebih fokus pada perbuatan mereka yang baik. Mereka bangun pagi kemudian kita bilang, wah hebat. Hari ini kamu bangun pagi sekali, kamu siap untuk sekolah, luar biasa. Hebat, pintar. Lakukan itu dengan tulus, mujinya, jangan setengah hati gitu ya. Jangan yang, kemarin sih baru dimarahin gara-gara bangun jam 11, jadi hari ini bangun jam 6 gitu kan. Ya bagus, lain kali juga gitu. Itu yang, ya gitu kan. Jadi memang sebagai orang tua, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai influencer buat mereka. Kita nggak bisa selalu kontrol perilakunya mereka, tapi kita bisa kasih tahu ke mereka perilaku apa yang sungguh diharapkan. Itu yang disebut self-discipline. Ketika mereka ambil kertas, kemudian duduk di depan meja, dan kemudian mulai menulis, wah anak mami bikin apa, luar biasa. Kamu hari ini gambar? Enggak, aku misalnya, dia bilang apa misalnya? Aku bikin, apa yang kadang-kadang kita sukain itu? Aku bikin Minecraft misalnya gitu. Karena ternyata kata Minecraft itu terdengar di kita, dan kemudian kita langsung antipati, oh Minecraft, jangan gitu. Karena dia sudah ambil pensil dan sudah ambil kertas juga, itu udah bagus banget buat mereka. Jadi, wih hebat, bikin apa, bikin Minecraft. Oh, kamu bisa gambar Minecraft, coba seperti apa. Dari hasil gambaran Minecraft itu gimana kalau ditambahin, di sini ada bangunannya, di sini ada awannya, dan lain-lain. Jadi dari sesuatu yang ada kita kembangkan supaya itu semakin berbuah. Jangan kemudian sesuatu yang ada kita pangkas perbuatan baiknya dengan kita memberikan perhatian kita melulu pada perbuatan buruk mereka. Kalau ngomongin perilaku yang menyedihkan gitu ya, itu mah banyak Bapak Ibu. Tapi justru kita sebagai orang tua, sekarang kita harus bisa bersikap positif dengan cara mengapresiasi setiap upaya baik anak-anak. Dia yang, mami capek ya, mau diambilin minum, terus kita karena lagi sibuk gitu ya, nggak usah, makasih gitu. Aduh, itu sakit hati mereka. Mami capek ya, mau diambilin minum, terima kasih ya, boleh gitu. Entah ya kalau keluarga lain, tapi saya merasa keluarga kami tuh anak-anak kami sekarang menjadi cuit, lebih cuit daripada sebelumnya. Karena tadi kita ngobrol-ngobrol bersama para guru di sini, guru-guru sekarang waktu kerjanya bukan 8 jam, Bapak Ibu, 12 jam. Ya, betul. Kadang-kadang 24 jam. Karena baru setor tugas jam 10 malam, mau dibuka WhatsApp-nya ya gimana, nggak dibuka juga ya gimana, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu kerja menjadi panjang, dan kami juga sama, waktu kerja kami juga jadi panjang. Tapi di situ anak-anak mencintai kita dengan luar biasa. Kita harus tahu bahwa mereka mencintai kita luar biasa. Tanpa mereka bilang, mereka tuh sadar bahwa kita sedang bekerja keras di tengah pandemi. Maka kemudian ketika ada niat baik mereka sekecil apapun, mami mau diambilin sesuatu enggak? Oh iya, enggak sayang, makasih. Nanti mami ambil sendiri. Mami mau diambilin minum? Oh iya sayang, boleh, terima kasih. Mereka rindu pelukan, mereka rindu pujian, mereka rindu kita tersenyum. Biar semua wabah ini mengubah keseluruhan dunia, tapi jangan mengubah cintanya kita sama anak-anak. Karena mereka tuh mencintai kita dengan totalitas, dengan kepenuhan. Dia tahu bahwa saat ini mami papinya lagi pusing, dia tahu. Dia tahu bahwa saat ini mami papinya lagi tertekan, dia tahu. Dia tahu bahwa saat ini keadaan ekonomi keluarga tidak baik, dia tahu. Maka dia sebetulnya berusaha menunjukkan setiap perhatian, menunjukkan setiap kasih sayang pada kita. Kita yang harus jeli, kemudian memetik setiap perbuatan baik yang dilakukan anak-anak kita. Berikan pujian, berikan penekanan, berikan apresiasi, maka pasti itu akan bergulir menjadi lebih besar. Amin ya, Bapak Ibu ya? Amin. Luar biasa sekali ya untuk pemaparan dari Bu Lala. Sungguh sangat menginspirasi tentunya. Semoga Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan Ibu Lala pada hari ini, mulai dari pemaparan materi, kemudian juga menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, itu menginspirasi Bapak Ibu. Dan tadi seperti yang Ibu Lala sampaikan, itu membuat jadwal kegiatan.
itu juga kan bisa menjadi waktu buat keluarga ya untuk bersama-sama seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya sekarang akan memanggilkan para kepala sekolah di Komplek Yosudarso Bandung. Ada kepala sekolah TK, yaitu Ibu Teresia, silakan ke depan Bu. Kemudian kepala sekolah SD, yaitu Pak Puji. Kemudian kepala sekolah SMP Yosudarso, yaitu Pak Jajat. Kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Terima kasih juga Ibu Lala untuk materi yang disampaikan. Ya, mungkin Bapak dan Ibu di sini saja ya sampai saya penutupan. Agar terlihat oleh para orang tua dan siswa-siswinya yang kangen lihat kepala sekolahnya ya setelah sekian lama nggak pernah melihat wajah-wajah yang sangat ceria ya, kemudian baik hati ya kan, anak-anak pasti rindu juga. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lala selaku narasumber, kemudian Yayasan Salib Suci sebagai sponsor utama acara ini, kemudian Bapak dan Ibu wali murid, dan juga para siswa, dan terutama kepala sekolah dari Komplek Yosudarso Bandung, dan seluruh kerabat yang bertugas hari ini. Saya Regina Merlin, pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Edu Parent selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Terima kasih.